Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Emi selaku dosen pengampu dan juga selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok ingin menjelaskan dan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul meningkatkan mutu produk plastik dengan metode Taguchi. Saya Jamie Prasetyo dengan nomor NIM 11233 bersama dengan rekan saya yaitu John Red dengan nomor NIM 11256 ingin mempresentasikan, izinkan kami untuk dapat mempresentasikan hasil dari yang telah kami kerjakan ini. Sebelum kami masuk lebih dalam, di sini kami memiliki 4 topik pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, lalu yang kedua itu ada metode, lalu yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, lalu yang keempat itu ada kesimpulan. Pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan. Sebelum kami masuk lebih dalam, kami harus mengetahui apa arti dari metode peningkatan kualitas produk plastik itu sendiri. Metode peningkatan kualitas pada produk plastik adalah dengan perancangan kualitas pada proses injection molding, sebab proses pencetakan plastik tidak akan bisa diubah atau diperbaiki setelah proses pencetakan selesai. Perencanaan kualitas pada produk plastik hanya dilakukan pada awal proses dengan cara mengatur faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pencetakan plastik agar menghasilkan produk yang bermutu. Proses tersebut lebih dikenal dengan proses desain produk. Adapun salah satu metode perbaikan mutu pada tahap desain adalah robust design yang diperkenalkan oleh Genichi Taguchi. Metode Taguchi mempunyai keunggulan sangat efisien, sederhana, mudah dianalisis, dan membutuhkan sedikit running dalam melakukan eksperimennya. Dalam metodenya, Taguchi membagi faktor yang mempengaruhi mutu menjadi 2 bagian. Apa saja sih faktor yang menjadi mutu menjadi 2 bagian tersebut? Yang pertama itu ada faktor terkontrol, lalu yang kedua itu ada faktor tidak terkontrol atau yang biasa disebut dengan noise factor. Sedangkan tema dasar dari metode robust design ini adalah dengan melakukan desain yang kokoh dalam proses dan produk sedemikian sehingga dapat mencegah masuknya faktor tidak terkontrol dalam proses produksi dan mencegah masuknya dampak faktor tidak terkontrol pada konsumen. Robust design ini dapat diterapkan dalam proses dan produk yang baru maupun pada proses dan produk yang sudah ada, yang dimana lebih merupakan pendekatan perencanaan ulang dalam siklus plan, do, study, and act oleh Pujianto tahun 1998. Nah, tujuannya dari penelitian ini apa sih? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pada proses injection molding produk plastik yang mempengaruhi mutu produk plastik dengan salah satu parameternya kekuatan tarik. Sedangkan manfaat yang diharapkan bagi industri dengan penelitiannya adalah meningkatkan mutu produk plastik itu sendiri. Nah, lalu di sini ada metode. Nah, dalam metode Taguchi ini, langkah-langkah ini dapat dibagi menjadi 3 fase utama yang meliputi keseluruhan pendekatan eksperimen. Apa saja sih fase tersebut? Yang pertama itu ada fase perencanaan, lalu yang kedua itu ada fase pelaksanaan, lalu yang ketiga itu ada fase eksperimen. Kita masuk ke dalam bagian langkah utama. Langkah utama untuk melengkapi desain eksperimen yang efektif adalah sebagai berikut oleh Ross 1996. Yang pertama itu perumusan masalah. Dalam perumusan masalah harus spesifik dan jelas batasannya dan secara teknis harus dapat dituangkan ke dalam percobaan yang akan dilakukan. Yang kedua itu ada tujuan eksperimen. Tujuan yang melandasi percobaan harus dapat menjawab apa yang telah dinyatakan pada perumusan masalah, yaitu mencari sebab menjadi akibat pada masalah yang kita amati. Lalu yang ketiga memilih karakteristik kualitas atau variabel tak bebas. Variabel tak bebas ada variabel yang perubahannya tergantung pada variabel-variabel lain. Memilih faktor yang berpengaruh terhadap karakteristik kualitas atau variabel bebas. Variabel bebas atau faktor adalah variabel yang perubahannya tidak tergantung pada variabel lain. Lalu yang
5. Mengidentifikasi faktor terkontrol dan tidak terkontrol. Dalam metode Taguchi, faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasikan dengan jelas karena pengaruh antara kedua jenis faktor tersebut berbeda. Lalu yang keenam, penentuan jumlah level dan nilai faktor. Pemilihan jumlah level penting artinya untuk ketelitian hasil percobaan dan ongkos pelaksanaan percobaan. Lalu yang ketujuh itu ada identifikasi interaksi antar faktor kontrol. Interaksi muncul ketika dua faktor atau lebih mengalami perlakuan secara bersama akan memberikan hasil yang berbeda pada karakteristik kualitas dibandingkan jika faktor mengalami perlakuan secara sendiri-sendiri. Lalu yang ke-8 itu ada perhitungan derajat kebebasan atau degrees of freedom atau DOF. Perhitungan derajat kebebasan dilakukan untuk menghitung jumlah minimum percobaan yang harus dilakukan untuk menyelidiki faktor yang diamati. Lalu yang ke-9 itu ada pemilihan orthogonal array atau OA. Dalam memilih jenis orthogonal array harus diperhatikan jumlah level faktor yang diamati. Lalu yang ke-10 itu ada penugasan untuk faktor interaksinya pada orthogonal array. Penugasan faktor-faktor baik faktor kontrol maupun faktor gangguan dan interaksinya pada orthogonal array terpilih dengan memperhatikan grafik linear dan tabel triangular. Lalu yang ke-11 itu ada persiapan pelaksanaan percobaan. Persiapan percobaan meliputi penentuan jumlah replikasi percobaan dan randomisasi pelaksanaan percobaan. Lalu yang ke-12 itu ada analisis data. Pada analisis dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, yaitu meliputi pengumpulan data, pengaturan data, perhitungan, serta penyajian data dalam suatu layout tertentu. Lalu yang ke-13 itu ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil merupakan langkah yang dilakukan setelah percobaan analisis telah dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada percobaan konfirmasi, yang dimana percobaan konfirmasi adalah percobaan dilakukan untuk memeriksa kesimpulan yang didapat. Kita masuk ke dalam proses manufaktur plastik itu sendiri. Proses manufaktur plastik terdiri dari yang pertama, kita melakukan injection molding pada biji plastik atau pelet yang dilelehkan oleh sekrup di dalam tabung yang berpemanas diinjeksikan ke dalam cetakan. Lalu setelah kita melakukan injection molding, kita melakukan ekstrusi. Ekstrusi biji plastik atau pelet yang dilelehkan oleh sekrup di dalam tabung yang berpemanas secara kontinu ditekan melalui sebuah orifice sehingga menghasilkan penampang yang kontinu. Lalu setelah itu kemudian kita melakukan thermoforming. Thermoforming lembaran plastik yang dipanaskan lalu ditekan ke dalam suatu cetakan yang kemudian dilakukan blow molding biji plastik pelet yang dilelehkan oleh sekrup di dalam tabung yang berpanas secara kontinu diekstrusi membentuk pipa atau parison, kemudian ditiup di dalam cetakan oleh Skye tahun 2000. Oke, di sini ada bagian hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan panduan uji polimer atau short time mechanical test, terdapat dua jenis spesimen untuk PP. Nah, di sini saya jelaskan bahwa PP itu adalah polimer polycrena. Gambar desain mold dan dies cetak plastik ditunjukkan yang pada gambar 1. Yang dimana hasil alat cetak plastik yaitu dies dan moldnya dapat dilihat pada gambar 2. Oke, di sini dapat terlihat bahwa pada gambar 1 yaitu terdapat tabel desain uji spesimen tipe 1A dan 1B. Lalu pada gambar 2 dapat dilihat hasil mold dan dies cetak plastik tersebut. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya, John Red. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, Saudara Jamie, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian di sini dilanjutkan dengan proses pencetakan spesimen plastik di laboratorium uji coba bahan. Kemudian setelah spesimen plastik dihasilkan, dilakukan uji terhadap spesimen-spesimen tersebut. Hasil proses tersebut, uji tarik dapat dilihat pada gambar 3, yaitu proses uji tarik plastik dan hasilnya. Kemudian pada tabel 1, material eksperimen merupakan campuran komposisi plastik daur ulang dan biji plastik murni untuk sejenis yang sama, yaitu PP atau polypropylene.
Material 30% artinya komposisi material spesimen terdiri dari 30% plastik daur ulang dan 70% biji plastik murni. Seperti pada tabel 1, hasil uji tarik. Yang di situ ada faktornya, ada hasil uji tarik Newtonnya, ada material per persennya, suhu, dan tekanan. Next. Kemudian temperatur yang digunakan adalah dua level, yaitu 170 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius. Menurut Mejen 1992, suhu lelah PP adalah sekitar 160 derajat Celcius. Jadi untuk proses cetak plastik ini digunakan kedua temperatur di atas, sedangkan tekanan menggunakan dua level yaitu 6,5 dan 7,5 tekanan. Hasil pengolahan data dengan metode Taguchi seperti pada tabel 2 sampai dengan tabel 4. Jadi di tabel 2 ini ada pengolahan data dengan metode Taguchi yang terdiri dari komposisi faktor, hasil uji tariknya, dan hasil metode Taguchi-nya. Next. Ya, di sini ada tabel 3 yang terdiri dari model estimasi dan ANOVA-nya. Terdapat eliminasi model conversion for SN ratio, kemudian ada sampai analisis of variance performance. Next. Di sini juga ada tabel 4 yang terdiri dari tabel respon untuk SNR dan rata-rata. Yang terdapat tabel respon tabel for signal, kemudian respon tabel for means, kemudian respon tabel for standard deviation. Bisa di next. Di sini untuk gambar 4 terdapat grafik plot rasio NN untuk faktor utamanya. Yang main effect plotnya itu data main for SN itu rasionya 59,2 sampai 70. Kemudian yang temperatur itu 170 hingga 180. Bisa di next, Jamie. Jadi berdasarkan hasil uji taksiran parameter untuk rasio S per N itu, diketahui bahwa konstanta material 30% dan interaksi material 30% dan tekanan 6,5% memiliki p-value cukup signifikasi pada A sama dengan 0,05. Ini berarti bahwa faktor material 30% sendiri dan interaksinya dengan tekanan 0,5 tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik plastik. Jadi hasil ini sama dengan hasil dari tabel ANOVA untuk rasio S per N seperti pada tabel 3 tadi. Jadi hasil di atas didukung oleh tampilan grafik plot, pengaruh faktor utama khususnya material terhadap kekuatan tarik plastik. Sebenarnya hasil yang tidak terlalu berbeda ditunjukkan oleh faktor temperatur dan tekanan. Akan tetapi dengan A sama dengan 0,05, maka faktor yang paling signifikan adalah material. Demikian pada untuk grafik plot pengaruh interaksi antar faktor, tampak bahwa interaksi antara material dan tekanan menunjukkan efek yang signifikan dengan A sama dengan 0,05. Hal ini tampak dari perubahan yang sangat tajam pada material 30% dan tekanan dari 6,5 tekanan menuju 7,5 tekanan untuk nilai rasio S per N dari 59,9 menjadi 58,4. Sedangkan dengan interaksi material 7% atau warna merah, seperti pada tabel yang tadi, dengan tekanannya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu hanya naik tipis dari 58,3% menjadi 59,1. Berdasarkan pengolahan data, dapat dihasilkan bahwa komposisi material 30%, tekanan 6,5, dan temperatur 180 derajat Celcius memberikan hasil terbaik untuk aspek kekuatan tarik plastik. Ini artinya bahwa dengan komposisi material 30% daur ulang atau 70% merupakan biji plastik murni dikombinasikan dengan tekanan 6,5 dan temperatur 180 derajat Celcius dan menghasilkan plastik dengan kekuatan tarik yang lebih baik dari komposisi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari
SNR atau signal to noise ratio dengan Lager is better dengan nilai 59,9255. Jadi next. Jadi pada perbandingan antara plastik dengan material 30% dan 70% tadi bisa dilihat pada gambar tabel 6. Pada gambar 6. Plastik 30% daur ulang terlihat lebih elastis. Hal ini tampak dari bekas potongan dari hasil uji tariknya. Tampak pula warna lebih putih bila dibandingkan dengan potongan plastik di bawah yang terdiri dari material 70% daur ulang. Jadi gambar 6 itu perbandingan plastik material itu 70% dan 30%. Jadi next. Untuk kesimpulannya itu, jadi untuk meningkatkan mutu produk plastik yang diperoleh dengan mengkombinasi hasil daur ulang dan biji plastik murni, tekanan dan temperatur yang sesuai dengan desain eksperimen Taguchi, diperoleh kombinasi terbaik untuk campuran material sama mendapatkan mutu terbaik adalah terdiri dari biji plastik murni sebanyak 70% dan plastik daur ulang sebanyak 30% dari volume produk yang dihasilkan. Kemudian dengan menggunakan plastik daur ulang, maka bisa melakukan efisiensi biaya bahan baku material plastik karena hasil daur ulang mudah diperoleh dan harganya sangat murah. Kemudian disampaikan itu pada proses cetak plastik, penentuan tekanan dan temperatur yang tepat juga dapat meningkatkan mutu plastik. Kemudian dari hasil uji tarik diperoleh kombinasi perlakuan material 30% daur ulang, temperatur 180 derajat dan tekanan 6,5 atm menghasilkan kekuatan tarik rata-rata rasio S per N atau Lager is better sebesar 59,9255. Jadi next. Saya kembalikan kepada Saudara Jamie, dipersilakan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat, dan kami juga tak terlepas dari kesalahan. Mohon dimaafkan dan terima kasih untuk Bu Emi selaku dosen pengampu dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin telah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi semuanya.